Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramzi Albayaki dari kelas 10 PPLG 2, absen 26. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Elhab dari kelas PPLG 2, 10 PPLG 2, nomor absen 27. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami untuk menyelesaikan SAS atau kenaikan kelas. Pertama-tama kita langsung masuk ke website dan langsung disajikan oleh tampilan check-in yang ada di sini. Ini berupa email address atau password. Kita masukkan email jika kita sudah memiliki email. Jika kita belum memiliki akun, kita akan disajikan oleh tampilan create akun yang akan digunakan untuk membuat akun. Pertama, kita membuat nama kita. Misal Yusuf, dan harus dilengkapi dengan 6 karakter ya teman-teman. 6 karakter. Yusuf 122 224. Emailnya kita lengkapi dengan email kita masing-masing. Nomornya bebas. Ini hanya simulasi untuk penyelesaian proyek SAS kenaikan kelas. Passwordnya yaitu terserah, tapi harus sama yang atas. Oke, kalau sudah, kita langsung bisa sign up now agar bisa masuk ke dalam website lanjutannya. Oke, kita sudah memiliki akun dan kita langsung masuk. Kita langsung dihubungkan ke dalam website Instagram saya ya, akun Instagram saya. Oke, terima kasih. Coba kita untuk melakukan mulai konsol agar dapat mengetahui jika kita mempunyai kesalahan. Inspeksi dan kita pencet konsol di sini. Jika ada kesalahan atau merah-merah mungkin di hasil codingannya atau di mana. Di sini tidak ada atau berhasil. Tidak ada masalah. Di sini kita menggunakan HTML untuk membuat program tersebut. Kita menggunakan div class container untuk membuat kotaan atau mengisi yang di dalamnya isi dengan foto atau membungkus konten untuk memastikan tata letak yang responsif. Kita menggunakan Ahrefs untuk memasukkan IG atau IG Yusuf yang terdapat pada setelah you have successful your profile atau setelah masuk ke dalam berhasil mengisi format tersebut. Kita menggunakan dua form, untuk satu pendaftaran dan satu untuk login dengan berbagai elemen input untuk data pengguna. Script menyertakan jQuery, Bootstrap.js, dan file JavaScript eksternal index.js untuk interaktivitas. Kita menggunakan form group untuk pendaftaran atau login. Kita menggunakan sync from untuk logs sebelum kita mempunyai akun atau kita sudah mempunyai akun. Sign in dalam kelas form group label for login email atau email address jika kita ingin memasukkan email yang kita miliki. Kita menggunakan JavaScript untuk
mengisi data atau menyimpan data yang belum kita miliki atau kita sudah miliki di dalam format. Yang pertama adalah kita menggunakan variabel inisialisasi, menggunakan variabel untuk melacak status validasi form. Dan direct browser for CSS adalah untuk menambahkan kelas khusus jika browser adalah Firefox dan tidak menggunakan Google. Kita menggunakan label input atau label efek, menambahkan kelas aktif pada label saat input difokuskan. Menggunakan validasi nama pengguna yang username. Kita menggunakan untuk mengecek panjang input nama pengguna dan menampilkan pesan error jika tidak valid. Kita menggunakan password yang kita input harus 6 huruf atau angka. Jika kita kurang dari 6 huruf akan mendapatkan pesan error atau gagal dan kita tidak dapat melanjutkan pada step yang berikutnya. Setelahnya adalah email. Kita menggunakan validasi email untuk mengecek apakah input email kosong dan menampilkan pesan error jika tidak valid. Email harus menggunakan pesan add atau emailmu sendiri jika sudah punya. Kita menggunakan validasi password. Kita akan mengecek panjang password dan menampilkan pesan jika error tidak valid. Password harus lebih dari atau 8 karakter untuk melanjutkan step berikutnya. Jika kita kurang akan mendapatkan pesan atau gagal yang tidak valid. Fungsinya adalah mengecek panjang password dan menampilkan pesan error jika tidak valid. Dan konfirmasi password adalah memastikan password dan konfirmasi password sesuai dan menampilkan pesan error jika tidak cocok. Selanjutnya adalah form switch. Mengatur mekanisme untuk beralih antara form login dan sign up saat tautan switch diklik atau sign up. Body. Kita beralih ke CSS, style CSS. Yang pertama adalah body. Yang berisikan form family, background, head, dan overflow hidden. Untuk menetapkan font utama untuk halaman, background untuk menetapkan gambar latar belakang dengan posisi tengah dan ukuran penuh, head untuk menetapkan tinggi halaman penuh layar, dan overflow hidden mencegah scroll pada halaman. Yang selanjutnya adalah container, menggunakan posisi absolut dan transformasi untuk menempatkan elemen di tengah halaman, dan max width dan width menetapkan lebar maksimum dan lebar penuh untuk elemen kontainer. Header menggunakan posisi tetap untuk tetap di bagian atas halaman saat di scroll, dan logo untuk mengatur gaya logo termasuk warna, ukuran font, dan garis bawah. Kita menggunakan link untuk display inline block untuk mengubah link menjadi elemen blok sebaris, dan teks dekorasi non untuk menghapus garis bawah pada link. Selanjutnya adalah input untuk menghapus outline default pada input saat fokus. Heading H1 adalah yang berisikan teks align, teks transform, margin bottom, dan font weight 700. Untuk teks align center untuk mengatur teks agar rata tengah. Dan yang kedua adalah untuk mengubah teks menjadi huruf kapital semua. Yang ketiga, margin bottom adalah untuk menambahkan jarak di bawah heading. Yang keempat, font weight untuk menetapkan berat font menjadi tebal. Selanjutnya adalah form holder. Yang pertama adalah padding, menambahkan ruang di atas dan bawah font. Kita beralih ke brand, yaitu form dan pesan untuk sukses, yang berisikan 1. Border, menetapkan border putih di sekitar elemen kecuali di sisi kanan.
Yang kedua, padding untuk menambahkan ruang di dalam elemen. Dan ketiga, menetapkan sudut yang melengkung di kiri atas kiri bawah. Yang selanjutnya adalah brain aktif untuk mengatur lebar elemen menjadi 100% saat kelas aktif ditambahkan. Kita beralih ke form sign-up atau login yang berisikan form atau animasi untuk menambahkan animasi dan menampilkan elemen dengan transisi dari skala kecil dan oposisi rendah ke skala penuh dan oposisi tinggi. Selanjutnya adalah pesan sukses yang berisikan posisi menempatkan elemen di posisi absolut relatif terhadap elemen induk. Yang terakhir adalah media queries untuk menetapkan gaya untuk layar dengan lebar maksimum 768 pixel. Yang kedua, mengatur elemen brand dan font untuk menyesuaikan dengan lebar penuh layar. Yang ketiga adalah menghapus border dan mengurangi padding pada elemen font. Yang keempat adalah mengatur kontainer untuk menggunakan lebar penuh dan menambahkan padding. Oke, sekian, terima kasih. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.